Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi video jadid. Dari video sebelumnya sama saudara Brando, saya jadi sendiri, jadi penasaran. Saya baru mau tahu tentang negaranya. Walaupun saya kenal dia sejak 2014, tapi saya tidak pernah bertanya dia tentang negaranya secara mendalam begitu. Jadi di video kali ini saya mau tanya dia tentang negaranya dan hal-hal yang mungkin hampir sama dengan Indonesia. Bro Brando, ceritakan dulu tentang negaranya. Misalnya negaranya di mana dan penduduknya berapa, ada orang Islam atau tidak? Oke, thank you, saudaraku Omer. Saya dari negara Solomon Island. Ya. Negara itu di bagian Pasifik, Oceania. Oceania itu di Pasifik Selatan. Ya. Di sana itu negara pulau-pulau. Banyak pulau. Iya, like very small islands, small islands. Iya. Karena di bagian Pasifik itu rata-rata semua negara itu negara pulau-pulau. Lebih sama kalau Pulau Bali, Lombok ya. Oh ya iya. itu ya. Penduduknya sekarang mungkin dia 700.000 atau kurang ya, kurang. Ya, itu ya. Kurang dari 700 ya. Belum sampai 1 juta. Belum sampai 1 juta. Ya. Ada orang Islam di sana atau tidak? Di sana Islam baru-baru masuk di Solomon, mungkin beberapa tahun lalu, mungkin baru 10 tahun lalu. Iya. Baru-baru, tapi ya ada. Ada ya? Iya. Oh ya, ada yang tanya di kolom komentar, apakah tato ini semacam budaya di sana atau kamu sendiri yang buat tato? Di negara saya betul-betul dari dulu itu di budaya, bagian budaya ya, suku-suku mereka ya punya tato-tato. Ya, dan itu juga dulu itu tato-tato di Solomon itu di masing-masing suku. Bukan semua suku, tapi ya tato itu bagian di budaya. Jadi di budaya itu beda-beda juga. Kalau kepala suku mungkin tatunya lebih banyak lagi itu untuk statusnya tuh. Jadi kalau kita lihat orang dari suku ini, kita bisa langsung tahu oh ini orang penting di suku ini. Jadi karena dari tatunya tuh. Dari tatunya kalau banyak atau misalnya mungkin ada simbol-simbol yang tertentu Iya, itu. Kalau sukunya Brando bagaimana? Kalau di sukunya Brando itu budaya atau hanya sendiri saja kamu yang buat? Budaya juga. Dari dulu, tapi sekarang ini modern days sudah kurang. Kenapa kurang? Karena yang di budaya itu di modern generation mereka sudah hilang di budayanya. Budayanya sebagai budaya mulai menghilang begitu. Jadi saudara Brando ini tingkatnya apa di suku? Kepala suku? Tidak hanya penduduk biasa. Betul. Masya Allah. Makanan pokok apa di sana? Kalau seperti di Sudan itu kita makan pokok roti. Kalau di Indonesia nasi. Oh, kalau di sana singkong, apa sagu. itu? Ya, sagu, like di taro, potato ya, cassava, itu yang makanan lebih utama begitu. Iya, itu. Karena di sana itu kalau makanan seperti apa? Nasi, beras itu baru-baru itu. Jadi ya baru-baru ya. Terus lahannya mungkin kurang begitu. Lahan untuk menanam padi kurang. Apa nama makanannya? Nama makanannya kan di sini sebelum dimasak namanya beras. Setelah dimasak namanya nasi. Apa kalau di sana? Kalau di sana dengan bahasa lokal sana. Kalau bahasa lokal di sana itu
beda-beda karena banyak sekali bahasa-bahasa untuk itu. Jadi Terus bahasa apa di sana yang digunakan? Bahasa resmi. Kalau bahasa resmi bahasa Inggris karena Solomon Island itu mandiri dari Inggris. Jadi bahasa resmi kalau kita ke kuliah tempat kerja itu semua itu kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di sana itu banyak bahasa juga, banyak bahasa beda suku, beda bahasa juga ya. Beda suku, beda bahasa. Dan beda provinsi, banyak juga bahasa-bahasa di satu provinsi. Bahasa Inggrisnya yang resmi atau masih ada kayak pernah saya dengar ada bahasa Inggris yang lokal yang lebih mudah begitu digunakan itu di sana. Bahasa lokal yang kita semua di negara bisa pakai itu. Itu namanya bahasa Pidgin. Bahasa Pidgin itu dia bahasa dari Inggris saja. Dari adopsi dari bahasa Inggris. Tapi itu rata-rata kata-kata di bahasa Pidgin itu 90% lebih dari Inggris bahasa itu. Jadi bahasa itu yang bahasa Pidgin itu kita bisa pakai sehari-hari sama teman-teman, ada teman yang nggak kuliah gaul begitu, bahasa gaulnya. Susah kalau kita mau bicara sama orang di suku lain ya. Jadi itu bahasa Pidgin. Karena di Solomon juga tidak semua orang di Solomon bisa pakai bahasa Inggris. Orang di kampung atau di desa belum tahu bahasanya. Pasti tidak bisa pakai bahasa Inggris itu. Jadi bahasa Pidgin dia lebih mengerti ya. Jadi itu. Coba kasih saya contoh kalau misalnya dalam bahasa Pidgin bro. Bro sama. Brother. Itu. Baga? What's baga? Baga. Karena saya dengar kalian bilang baga. Oh, baga orang. Oh, baga orang. Ini bahasa Pidgin ya? Karena pernah saya dengar kamu menggunakan dengan orang Papua Nugini kalau tidak salah. Bisa ya, baga. Karena di bagian Pasifik itu dari PNG sampai di Vanuatu itu bahasa Pidgin itu mereka pakai mereka pakai semua tapi beda-beda. Beda-beda karena kalau bahasa di negara PNG beda juga. Bahasa di Solomon di negara saya beda juga. Bahasa Pidginnya. Tapi kita bisa mengerti. Bahasa Pidgin itu kalau saya dari Solomon, saya bicara bahasa Pidgin di Solomon, orang di negara Vanuatu, negara di PNG, mereka bisa mengerti saya. Tapi ada beberapa kata-kata di bahasa Pidgin di negara PNG, negara Vanuatu itu beda juga. Mereka pakai campur sama bahasa bahasa daerah-daerah mereka. Kita tadi bilang negaranya banyak pulau-pulau. Kalau ini pasti banyak turisme yang datang di sana, pengunjung. Betul. Lebih banyak turis-turis yang lebih suka lihat-lihat yang dari the Second World War yang dari di War Relics. Karena di sana itu masih natural alam masih alam sama di sana itu banyak wreckage. Ada dari kapal yang pakai dari Amerika dan Jepang, pesawat dari Amerika dan Jepang waktu perang dunia. Dengar-dengar saya dulu negara kamu itu dijajah sama Jepang, pernah ya? Bukan. Dulu itu Jepang yang masuk. Yang masuk duluan. Amerika masuk. Lagi mereka perang di situ. Perang di situ. Karena di Second World War di Solomon itu Amerika dan Jepang selesaikan di Second World War. Di situ. Sampai di situ mereka like the turning point itu di situ. Di situ langsung berhenti. perang
Mungkin setelah ada di Jepang itu di Nagasaki sama Iya. Hiroshima itu baru selesai di situ. Ya. Jadi di sana itu banyak sekali yang World War II remains. Iya. Jadi Tenggelam, ya banyak turis-turis Iya. mereka datang, mereka bisa diving, Iya. lihat-lihat di dalam laut itu, Iya. the World War II remains ya. Terus apa mata uangnya di Salomon? Ya di Solomon mata uangnya Solomon dollar. Salomon dolar ya? Iya. Sama dengan berapa rupiah? Mungkin kalau satu Solomon dollar kadang-kadang Iya. 2.000 ya. Oh, 2.000 sampai 3.000 Iya, begitu. iya, begitu. Berarti enak ya? Di sana Lumayan, ya. dikirimkan 100 jadinya 300 di sini. Iya. Wow, mantap ya. Bagus. Terus negaranya di sana sekarang republik atau kerajaan? Kalau negara saya Solomon itu masih sudah mandiri, sudah mandiri dari tapi Inggris. ya sudah mandiri dari Iya. Inggris, tapi namanya itu di bahasa Inggris di Solomon itu kami masih pakai yang sistem yang Kerajaan. Westminster System. Oh, Jadi Westminster System itu sistem dari negara Inggris. Jadi di sana itu masih sekarang ini yang kepala negara itu dia namanya yang kepala negara itu Governor General. Governor General itu dia cuma representative of the Queen Elizabeth. Jadi Queen Elizabeth itu masih kepala negara itu ya. Jadi setiap 5 tahun negara pilih orang jadi Governor General ya. Jadi orang yang itu yang negara pilih itu dia harus sebelum dia tugas-tugasnya itu di negara dia harus terbang dulu ke Inggris. Di Inggris ketemu Queen Elizabeth. Baru Queen Elizabeth kasih izin untuk dia bisa menjadi Governor General di Solomon. Jadi ya itu. Teman-teman, sangat seru ini cerita tentang Solomon Island. Insyaallah kita lanjut lagi tentang Solomon atau tentang saudara Brando sendiri. Syukran jazilan ala musyahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.